Evaluasi diri secara berkala adalah proses meninjau dan menilai kemajuan, kebiasaan, dan pencapaian pribadi dalam periode waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan, untuk memastikan bahwa kita terus berkembang dan tetap sejalan dengan tujuan hidup atau karier. Berikut adalah cara dan manfaat melakukan evaluasi diri secara berkala. Manfaat evaluasi diri berkala. 1. Meningkatkan kesadaran diri, membantu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. 2. Mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional, mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan. 3. Membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak berdasarkan refleksi pengalaman dan hasil. Mendorong konsistensi dalam mencapai tujuan, mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian strategi. Tetapkan jadwal tetap, contoh setiap akhir minggu, akhir bulan, atau setiap 3 bulan. 2. Tulis pencapaian dan tantangan. Apa yang berhasil, apa yang belum tercapai, apa penyebabnya. Digunakan pertanyaan reflektif. Apa yang saya pelajari minggu ini? Apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? 4. Bandingkan dengan tujuan. Cek apakah langkah-langkah yang dilakukan masih searah dengan tujuan jangka pendek atau panjang. Buat rencana perbaikan. Tentukan langkah konkret untuk minggu bulan berikutnya. Contoh template evaluasi diri singkat mingguan. Hal yang saya banggakan minggu ini. Contoh menyelesaikan proyek tepat waktu. Hal yang bisa saya perbaiki. Contoh manajemen waktu saat bekerja dari rumah. Pelajaran penting yang saya dapatkan. Contoh pentingnya mengatur jeda istirahat. Langkah saya minggu depan, menjadwalkan waktu fokus dan waktu istirahat. Mendorong konsistensi dalam diri berarti membangun kebiasaan dan pola pikir yang membuat kamu bisa terus bergerak ke arah tujuan secara stabil dan tidak mudah goyah bahkan saat motivasi sedang turun. Berikut penjelasan cara mendorong konsistensi dalam diri secara bertahap dan realistis. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Konsistensi sulit dibangun kalau tujuannya kabur. Gantilah, saya mau jadi lebih baik. Saya ingin membaca 10 halaman buku setiap hari. Buat rutinitas yang terstruktur. Bangun rutinitas harian mingguan yang mendukung tujuanmu. Rutinitas kecil yang dilakukan secara berulang jauh lebih efektif daripada tindakan besar yang jarang dilakukan. 3. Mulai dari kecil, jangan langsung sempurna. Konsistensi bukan soal intensitas, tapi frekuensi. Mulailah dengan langkah kecil, tapi bisa dilakukan setiap hari. Misalnya 5 menit meditasi, bukan langsung 30 menit. Gunakan sistem tracking atau pelacakan. Tandai kalender buat habit tracker atau tulis jurnal harian. Melihat progres kecil setiap hari memicu efek keberhasilan beruntun, Strifect, yang memperkuat motivasi. 5. Beri diri sendiri apresiasi kecil. Rayakan keberhasilan kecil agar otak mengaitkan konsistensi dengan perasaan positif. Contoh, setelah 7 hari berturut-turut olahraga ringan, beri hadiah kecil seperti waktu santai tambahan. 6. Ingat alasan mengapa kamu memulai. Simpan catatan tentang mengapa kamu memulai kebiasaan itu. Saat semangat menurun, baca kembali alasan itu untuk mengembalikan arah dan niat. 7. Temukan dukungan sosial atau akuntabilitas. Ceritakan tujuanmu ke orang terdekat atau partner refleksi. Memiliki seseorang yang mengecek progres bisa membantu tetap disiplin. Bersikap fleksibel tapi tidak mudah menyerah. Kalau sekali gagal, bukan berarti harus menyerah. Evaluasi, perbaiki strategi, dan lanjutkan lagi besok. Konsistensi itu soal shock kembali lagi, bukan selalu sempurna. Mendorong konsistensi dalam diri berarti membangun kebiasaan dan pola pikir yang membuat kamu bisa terus bergerak ke arah tujuan secara stabil dan tidak mudah goyah, bahkan saat motivasi sedang turun. Berikut penjelasan cara mendorong konsistensi dalam diri secara bertahap dan realistis. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Konsistensi sulit dibangun kalau tujuannya kabur. Gantilah, saya mau jadi lebih baik. Saya ingin membaca 10 halaman buku setiap hari. Buat rutinitas yang terstruktur. Bangun rutinitas harian mingguan yang mendukung tujuanmu. Rutinitas kecil yang dilakukan secara berulang jauh lebih efektif daripada tindakan besar yang jarang dilakukan. 3. Mulai dari kecil, jangan langsung sempurna. Konsistensi bukan soal intensitas, tapi frekuensi. Mulailah dengan langkah kecil, tapi bisa dilakukan setiap hari. Misalnya 5 menit meditasi, bukan langsung 30 menit.
Gunakan sistem tracking atau pelacakan harian. Tandai kalender buat habit tracker atau tulis jurnal harian. Melihat progres kecil setiap hari memicu efek keberhasilan beruntun, Strivect, yang memperkuat motivasi. 5. Beri diri sendiri apresiasi kecil. Rayakan keberhasilan kecil agar otak mengaitkan konsistensi dengan perasaan positif. Contoh, setelah 7 hari berturut-turut olahraga ringan, beri hadiah kecil seperti waktu santai tambahan. 6. Ingat alasan mengapa kamu memulai. Simpan catatan tentang mengapa kamu memulai kebiasaan itu. Saat semangat menurun, baca kembali alasan itu untuk mengembalikan arah dan niat. 7. Temukan dukungan sosial atau akuntabilitas. Ceritakan tujuanmu ke orang terdekat atau partner refleksi. Memiliki seseorang yang mengecek progres bisa membantu tetap disiplin. Bersikap fleksibel tapi tidak mudah menyerah. Kalau sekali gagal, bukan berarti harus menyerah. Evaluasi, perbaiki strategi, dan lanjutkan lagi besok. Konsistensi itu soal shock kembali lagi, bukan selalu sempurna. Meningkatkan kesadaran diri berarti memperdalam pemahaman terhadap pikiran, perasaan, nilai, dan tindakanmu sendiri. Ini adalah pondasi penting untuk pengembangan diri, hubungan yang sehat, dan pengambilan keputusan yang bijak. Berikut penjelasan cara meningkatkan kesadaran diri secara nyata dan bertahap. Sabtu, luangkan waktu untuk refleksi diri. Setiap hari atau setiap minggu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan hari ini? Mengapa saya bereaksi seperti itu tadi? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Tulis dalam jurnal untuk melihat pola emosi dan kebiasaan dari waktu ke waktu. Gunakan jurnal atau catatan harian. Menulis membuat pikiran lebih jernih dan membantu menyadari hal-hal yang biasanya luput. Contoh format sederhana. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana perasaan saya? Apa yang saya pelajari? 3. Minta umpan balik dari orang lain. Tanyakan secara jujur pada orang terpercaya. Apa hal positif yang kamu lihat dari saya? Adakah kebiasaan saya yang mengganggu atau belum saya sadari? Umpan balik membantu melihat buta diri yang sering tidak kita sadari sendiri. 4. Kenali nilai dan prinsip hidupmu. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, atau keberanian menjadi kompas tindakan kita. Tanyakan, apa yang paling penting dalam hidup saya? Lalu bandingkan, apakah tindakan saya selama ini selaras dengan itu? 5. Amati pola emosi dan reaksi. Saat kamu merasa marah, sedih, atau cemas, berhenti sejenak dan tanyakan, apa pemicu perasaan ini? Apa yang sebenarnya saya butuhkan? Apakah reaksi saya ini membangun atau merusak? Latih mindfulness kesadaran saat ini. Praktik seperti meditasi atau pernapasan sadar dapat membantu kamu lebih peka terhadap pikiran dan perasaan saat ini tanpa menghakimi. Mulai dengan 5 menit sehari, cukup duduk diam dan fokus ke napas. Kenali pola pikir dan keyakinan diri. Sadari keyakinan internal yang mungkin membatasi, contoh, saya nggak bisa berubah. Tantang keyakinan itu dan tanyakan, apakah ini benar? Dari mana datangnya? Apakah saya mau terus percaya ini? Evaluasi diri secara berkala. Setiap akhir minggu atau bulan, refleksikan. Apa yang saya pelajari tentang diri saya bulan ini? Apa pola yang ingin saya ubah? Sudahkah saya hidup dengan versi terbaik diri saya? Membuka diri terhadap ketidaknyamanan, artinya bersedia menghadapi situasi yang tidak nyaman, seperti kegagalan, kritik, konflik, atau perubahan, tanpa langsung lari atau menolaknya. Ini adalah salah satu kunci pertumbuhan pribadi yang sering terlewat karena rasa tidak nyaman dianggap hal yang harus dihindari. Padahal justru disitulah kita bisa berkembang. Berikut cara membuka diri terhadap ketidaknyamanan secara bertahap dan realistis. Ubah pola pikir, ketidaknyamanan bukan musuh. Sadari bahwa rasa tidak nyaman bukan tanda bahaya, tapi sinyal bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman dan sedang berkembang. Gantilah pikiran seperti ini bikin takut menjadi ini tanda saya sedang belajar. 2. Latih diri mengalami emosi tanpa menghindar. Saat muncul rasa tidak nyaman, cemas, malu, gagal, jangan buru-buru alihkan perhatian. Coba katakan dalam hati, saya merasakan ini sekarang dan itu tidak apa-apa. Diam sejenak, tarik napas, dan rasakan emosi itu tanpa menolaknya. 3. Mulai dari ketidaknyamanan kecil dan terkendali. Latih diri dengan hal-hal kecil yang tidak nyaman tapi aman. Misalnya berbicara jujur saat tidak setuju, menerima kritik tanpa langsung membela diri, coba hal baru meskipun takut salah. Setiap pengalaman ini memperluas zona nyaman barumu. Refleksikan pelajaran dari ketidaknyamanan.
Setelah melalui situasi sulit, tanyakan, apa yang sebenarnya membuatku tidak nyaman? Apa yang saya pelajari dari ini? Apa reaksi saya dan apakah saya ingin mempertahankannya ke depan? 5. Jangan tunggu siap. Latih keberanian bertahap. Banyak perubahan penting tidak datang ketika kita sudah siap, tapi saat kita memutuskan untuk mencoba walau belum yakin sepenuhnya. Cobalah langkah kecil, seperti berbicara di depan umum meski deg-degan, atau memberi pendapat meski takut ditolak. Cari lingkungan yang aman untuk berlatih. Bukalah diri pada orang-orang yang suportif. Ketika kamu berbagi rasa takut atau kegagalan, kamu belajar bahwa kerentanan bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Terima prosesnya, bukan hasil instan. Ketidaknyamanan akan tetap terasa tidak enak, dan itu wajar. Tapi dengan berlatih hadir di dalamnya dan tidak lari, kamu akan jadi lebih kuat, lebih jujur dengan diri sendiri, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Refleksi dan belajar dari pola lama adalah proses menyadari kebiasaan, reaksi, dan pola pikir yang berulang dalam hidupmu, terutama yang kurang sehat atau tidak lagi relevan, lalu mengambil pelajaran darinya agar bisa bertumbuh dan tidak terjebak di lingkaran yang sama. Berikut adalah cara melakukan refleksi dan belajar dari pola lama secara terarah. 1. Kenali pola yang sering terulang. Tanyakan, masalah atau konflik apa yang sering saya alami? Apakah saya sering bereaksi dengan cara yang sama terhadap hal tertentu? Apakah saya selalu menarik diri saat merasa tertekan atau malah menyalahkan orang lain? Tuliskan pola itu. Fokus pada apa yang berulang, bukan hanya kan terakhir terjadi. 2. Telusuri akar emosionalnya. Coba gali. Apa perasaan utama di balik pola ini? Takut, merasa tidak cukup, ingin dikendalikan? Dari mana asal keyakinan atau respons ini? Apakah dari masa kecil, pengalaman buruk, atau pengaruh lingkungan? Memahami akar pola lama membantu kita membebaskan diri dari otomatisasi reaksi. 3. Gunakan jurnal refleksi pola. Format refleksinya bisa seperti ini. Situasi. Apa yang terjadi? Respons saya, bagaimana saya merespons? Pola yang terlihat. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Perasaan dominan. Apa yang saya rasakan waktu itu? Pelajaran. Apa yang bisa saya pelajari atau ubah ke depan? Tantang pola lama dengan pertanyaan baru. Saat pola itu muncul lagi, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah saya sedang mengulang pola lama? Apa respons yang lebih sehat atau lebih dewasa dalam situasi ini? Bagaimana versi terbaik dari diri saya akan bersikap? 5. Ubah respons meski perlahan. Belajar dari pola lama bukan hanya tentang menyadarinya, tapi berlatih memberi respons baru. Misalnya, jika pola lamamu adalah menghindar saat konflik, cobalah tetap hadir, meski hanya dengan mendengarkan. Perubahan kecil tapi konsisten bisa membentuk pola baru yang lebih sehat. 6. Buka diri pada umpan balik. Orang dekat mungkin bisa melihat pola yang belum kamu sadari. Tanyakan dengan jujur, menurut kamu ada nggak kebiasaan saya yang sering menghambat saya sendiri? Sekian perubahan kecil. Setiap kali kamu berhasil memutus pola lama, sekecil apapun akui pencapaian itu. Ini akan memperkuat rasa percaya diri bahwa kamu bisa berubah dan bertumbuh. Refleksi atas pola lama adalah langkah penting menuju kesadaran kebebasan pribadi. Melakukan perubahan kecil tapi konsisten adalah strategi efektif untuk transformasi diri yang tahan lama. Banyak orang gagal berubah bukan karena kurang niat, tapi karena mencoba terlalu besar sekaligus. Sebaliknya, perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus menciptakan kebiasaan baru dan membentuk identitas diri yang lebih kuat. Berikut cara melakukannya secara nyata dan terarah. 1. Tentukan tujuan yang spesifik dan sederhana. Hindari tujuan besar yang abstrak, saya mau hidup sehat. Gantilah dengan hal kecil yang bisa dilakukan harian, minum 2 gelas air putih setelah bangun tidur. Cara 2. Pecah perubahan besar menjadi langkah mikro. Misalnya kamu ingin jadi pribadi yang lebih tenang. Mulailah dari tarik napas dalam 3 kali sebelum merespons saat emosi. 1 perubahan kecil, ulah 1 building block dari identitas baru. Terapkan prinsip sedikit tapi setiap hari. Konsistensi intensitas. 5 menit meditasi tiap hari jauh lebih efektif daripada 1 jam seminggu sekali lalu berhenti. Fokus pada frekuensi, bukan hasil cepat. 4. Gunakan alat pelacak kebiasaan, tandai di kalender atau aplikasi setiap kali kamu berhasil menjalankan kebiasaan kecil.
Visualisasi progres memperkuat motivasi dan memberi rasa pencapaian. 5. Tautkan dan rutinitas yang sudah ada, habit stacking. Contoh, setelah gosok gigi pagi, saya baca satu kutipan motivasi. Setelah pulang kerja, saya menulis satu hal yang saya syukuri. Ini memudahkan otak menerima kebiasaan baru. 6. Turunkan standar saat sulit, bukan menyerah. Hari malas datang, tidak apa-apa, bukan 10 halaman buku, baca satu paragraf. Bukan 10 menit olahraga, lakukan satu gerakan ringan. Tujuannya, jangan putus rantai kebiasaan. Rayakan konsistensi, bukan kesempurnaan. Jangan tunggu hasil besar untuk merasa berhasil. Akui keberhasilan kecil seperti, hari ini aku berhasil tidak melewatkan kebiasaan meski sedang lelah. Dapat. Fokus pada identitas diri, bukan hanya tujuan. Alih-alih berkata, saya ingin jadi orang produktif, ucapkan, saya adalah orang yang berkomitmen dengan waktu saya. Perubahan kecil yang konsisten akan mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan atau sering disebut resilience adalah kemampuan untuk tetap tegar, pulih, dan terus maju meski sedang berada dalam tekanan, kegagalan, atau masa sulit. Ini bukan berarti tidak merasakan sakit, tapi mampu bertahan dan menemukan makna di baliknya. Berikut penjelasan cara membangun ketahanan saat menghadapi kesulitan secara konkret. 1. Terima realitas, bukan menolaknya. Langkah pertama dari ketahanan adalah mengakui kenyataan, seburuk apapun itu. Ini memang sulit, ini menyakitkan, tapi ini nyata. Menolak realitas justru menguras energi, menerimanya membuka ruang untuk bertindak. 2. Izinkan diri merasa, jangan paksakan kuat. Merasa sedih, kecewa, atau takut bukan tanda lemah, itu bagian dari manusiawi. Ketahanan bukan menekan emosi, tapi mengelolanya dengan sadar. Coba katakan pada diri sendiri, perasaan ini valid, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Gali makna dari kesulitan. Tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membentuk saya jadi lebih kuat atau bijak? Makna memberi arah saat hidup sedang gelap. Bukan untuk membenarkan penderitaan, tapi memberi harapan. 4. Bangun dukungan sosial. Jangan hadapi segalanya sendiri. Curhat pada orang yang kamu percaya. Ketahanan bukan soal selalu mandiri, tapi tahu kapan harus minta tolong. 5. Kembali ke hal-hal kecil yang menenangkan. Saat dunia terasa runtuh, fokuslah ke rutinitas kecil. Tidur teratur, makan sehat, olahraga ringan, napas sadar. Ini memberi stabilitas emosional saat pikiran sedang kacau. 6. Ubah narasi diri, dari korban ke pejuang. Daripada berkata, kenapa ini terjadi padaku, ubah jadi, apa yang bisa aku lakukan dari posisi ini. Cara kamu bercerita tentang hidupmu menentukan arahmu. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Banyak hal di luar kuasa kita, cuaca, ekonomi, sikap orang lain. Tapi ada juga yang bisa dikendalikan. Sikap, tindakan, respons diri sendiri. Tepat, ingat, ini fase bukan akhir. Semua orang pernah jatuh, bedanya orang yang tangguh memilih bangkit. Proses pemulihan bukan selalu naik, kadang zigzag, kadang lambat. Tapi selama kamu tetap berjalan, kamu bertumbuh. Disiplin dan konsistensi adalah dua fondasi penting dalam membentuk kebiasaan baik dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Disiplin membantu kamu tetap berkomitmen meski tidak selalu termotivasi. Sementara konsistensi adalah soal melakukannya ulang kali tanpa menyerah. Berikut penjelasan cara membangun disiplin dan konsistensi secara bertahap dan praktis. Mulai dari tujuan kecil yang jelas. Tujuan yang besar dan kabur mudah membuat kita kewalahan. Gantilah. Saya ingin jadi produktif, menjadi saya akan bangun pukul 6 pagi setiap hari kerja. Disiplin tumbuh dari kebiasaan kecil yang spesifik dan terukur. 2. Buat jadwal tetap dan patuhi rutinitas. Disiplin berkembang lewat struktur harian. Jadwalkan waktu untuk hal penting, belajar, refleksi, istirahat seolah itu janji penting. Semakin sering kamu melakukannya di waktu yang sama, semakin otomatis jadi kebiasaan. 3. Lakukan sedikit tapi rutin. Daripada 3 jam olahraga seminggu sekali, lebih baik 15 menit setiap hari. Konsistensi menciptakan momentum, bahkan tindakan kecil jika dilakukan terus-menerus akan membawa hasil besar. 4. Hilangkan gangguan dan godaan. Disiplin bukan hanya soal menahan diri, tapi juga soal membuat godaan lebih sulit diakses. Misalnya, matikan notifikasi, batasi waktu media sosial, siapkan lingkungan kerja yang rapi.
5. Gunakan pelacak kebiasaan. Tandai setiap hari kamu berhasil melakukan hal yang kamu niatkan. Melihat rantai keberhasilan mendorongmu untuk tidak memutusnya. Don't break the chain. 6. Bangkit saat gagal, bukan menyerah. Gagal satu hari tidak membuatmu gagal selamanya. Kunci konsistensi adalah kembali ke jalur, bukan mengejar kesempurnaan. Gagal sehari itu manusiawi, bangkit lagi itu disiplin. Buat komitmen ke diri sendiri. Tulis janji pada diri sendiri. Atau sampaikan pada orang lain agar kamu lebih bertanggung jawab. Misalnya, saya akan menulis jurnal 5 menit setiap malam. Bagikan ke teman sebagai pengingat. 8. Ingat mengapa. Disiplin terasa berat jika kamu lupa tujuanmu. Selalu ingat alasan besarmu. Saya bangun pagi karena saya ingin punya waktu untuk tumbuh. Optimisme realistis adalah sikap positif yang seimbang. Percaya bahwa hal-hal baik mungkin terjadi, tapi juga tetap sadar dan siap menghadapi kenyataan, termasuk tantangan dan risiko. Ini bukan berharap tanpa dasar, tapi memiliki harapan yang kuat dengan pijakan logis. Berikut cara mengembangkan optimisme realistis secara praktis. Kenali fakta dengan jujur. Mulailah dengan melihat situasi apa adanya, bukan sekadar berharap atau mengkhawatirkan berlebihan. Tanyakan apa yang saya ketahui pasti, apa yang belum jelas. 2. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Alihkan energi pada tindakan dan keputusan yang ada dalam kendalimu. Misalnya, kamu tidak bisa mengontrol hasil ujian, tapi bisa mengontrol waktu belajar dan persiapan. 3. Tetapkan harapan yang realistis. Jangan menetapkan target yang mustahil, tapi juga jangan meremehkan kemampuan diri. Misalnya, saya akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya sedikit demi sedikit setiap minggu. 4. Latih pola pikir positif yang rasional. Ketika menghadapi masalah, hindari pikiran semua akan berantakan. Ganti dengan, tapi saya punya sumber daya dan strategi untuk mengatasinya. 5. Rayakan kemajuan kecil. Fokus pada kemajuan, bukan hanya hasil akhir. Mengakui langkah-langkah kecil membuat semangat tetap terjaga. 6. Cari dukungan dari orang positif dan realistis. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat optimisme realistismu. Diskusi dengan orang yang juga berpikiran terbuka dan kritis membantu menjaga keseimbangan harapan. Siap beradaptasi dan belajar dari kegagalan. Optimisme realistis berarti siap menerima kegagalan sebagai bagian proses. Anggap kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Latih kesadaran diri dan emosi. Praktik mindfulness membantu kamu tetap tenang dan objektif saat menghadapi tantangan. Ini mencegah kamu terjebak di antara pesimisme dan harapan palsu. Optimisme realistis adalah sikap positif yang seimbang. Percaya bahwa hal-hal baik mungkin terjadi, tapi juga tetap sadar dan siap menghadapi kenyataan, termasuk tantangan dan risiko. Ini bukan berharap tanpa dasar, tapi memiliki harapan yang kuat dengan pijakan logis. Berikut cara mengembangkan optimisme realistis secara praktis. Kenali fakta dengan jujur. Mulailah dengan melihat situasi apa adanya, bukan sekadar berharap atau mengkhawatirkan berlebihan. Tanyakan apa yang saya ketahui pasti, apa yang belum jelas. 2. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Alihkan energi pada tindakan dan keputusan yang ada dalam kendalimu. Misalnya, kamu tidak bisa mengontrol hasil ujian, tapi bisa mengontrol waktu belajar dan persiapan. 3. Tetapkan harapan yang realistis. Jangan menetapkan target yang mustahil, tapi juga jangan meremehkan kemampuan diri. Misalnya, saya akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya sedikit demi sedikit setiap minggu. 4. Latih pola pikir positif yang rasional. Ketika menghadapi masalah, hindari pikiran semua akan berantakan. Ganti dengan, tapi saya punya sumber daya dan strategi untuk mengatasinya. 5. Rayakan kemajuan kecil. Fokus pada kemajuan, bukan hanya hasil akhir. Mengakui langkah-langkah kecil membuat semangat tetap terjaga. 6. Cari dukungan dari orang positif dan realistis. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat optimisme realistismu. Diskusi dengan orang yang juga berpikiran terbuka dan kritis membantu menjaga keseimbangan harapan. Siap beradaptasi dan belajar dari kegagalan. Optimisme realistis berarti siap menerima kegagalan sebagai bagian proses. Anggap kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Latih kesadaran diri dan emosi. Praktik mindfulness membantu kamu tetap tenang dan objektif saat menghadapi tantangan.
Ini mencegah kamu terjebak di antara pesimisme dan harapan palsu. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol adalah cara efektif untuk mengurangi stres, meningkatkan efektivitas, dan menjaga keseimbangan emosi. Dengan memusatkan perhatian pada aspek yang memang ada dalam kendali kita jadi tidak buang-buang energi pada hal-hal yang tidak pasti atau di luar jangkauan. Berikut cara praktis untuk fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. 1. Identifikasi apa yang bisa dan tidak bisa kamu kontrol. Buat daftar 2 kolom. Bisa dikontrol, pikiran, sikap, tindakan, usaha, kebiasaan, reaksi terhadap situasi. Tidak bisa dikontrol, opini orang lain, hasil akhir, cuaca, keputusan pihak lain. Sadarilah batas-batas kendali ini agar fokusmu tidak terpecah. 2. Alihkan energi ke tindakan nyata. Setelah tahu apa yang bisa dikendalikan, fokuskan waktu dan usaha di situ. Misalnya, daripada stres soal hasil ujian, fokus belajar dengan strategi terbaik. Latih kesadaran diri dan emosi. Ketika merasa cemas karena hal yang tidak bisa dikontrol, tarik napas dalam dan ingatkan diri, ini bukan sesuatu yang saya bisa ubah sekarang. Fokus kembali ke langkah yang kamu bisa lakukan. 4. Buat rencana yang fleksibel. Susun rencana yang menyesuaikan dengan kendali kamu, tapi siap untuk adaptasi jika situasi berubah. Rencana yang rigid bisa bikin frustrasi kalau ada hal di luar kontrol. Kembangkan kebiasaan positif yang kamu kuasai. Fokus pada rutinitas harian seperti pola makan, olahraga, manajemen waktu, dan kualitas tidur. Kebiasaan ini berada dalam kendalimu dan memberikan dampak besar pada kesejahteraan. 6. Cari dukungan dan minta bantuan saat perlu. Mengakui keterbatasan kontrol juga berarti tahu kapan perlu minta bantuan orang lain. Fokus pada mengelola hubungan dan komunikasi dengan orang-orang terdekat. Terima ketidakpastian dan adaptasi. Kadang hal di luar kendali tetap terjadi. Fokus pada kontrol bukan berarti menolak kenyataan, tapi memilih respon terbaik atas situasi. Refleksi dan evaluasi berkala. Cek ulang apa yang sudah kamu kontrol dan bagaimana hasilnya. Pelajari apa yang bisa diperbaiki dan tetap fokus pada langkah berikutnya. Dengan fokus pada hal yang bisa dikontrol, kamu bisa mengurangi beban pikiran, lebih tenang, dan jadi lebih produktif dalam menghadapi tantangan. Empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain adalah kemampuan penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Empati berarti kamu bisa merasakan atau memahami apa yang orang lain alami secara emosional, sedangkan kepekaan adalah kesadaran dan respon tepat terhadap perasaan tersebut. Berikut cara melatih dan mengembangkan empati serta kepekaan secara praktis. 1. Latih mendengarkan aktif. Fokus benar-benar pada apa yang orang lain katakan tanpa langsung menghakimi atau memberi solusi. Tunjukkan perhatian lewat bahasa tubuh, tatap mata, anggukan, dan respons kecil yang menunjukkan kamu hadir. 2. Coba bayangkan posisi mereka. Saat seseorang bercerita, tanyakan pada dirimu, kalau aku di posisinya, bagaimana perasaanku? Ini membantu menumbuhkan rasa pengertian dan empati yang lebih dalam. Gunakan bahasa yang menghargai perasaan. Saat merespons, gunakan kalimat yang menunjukkan kamu memahami perasaan mereka. Misalnya, aku bisa mengerti kamu merasa sedih karena itu. 4. Kelola emosi diri sendiri. Agar peka terhadap orang lain, kamu perlu mengenali dan mengatur emosimu sendiri terlebih dahulu. Emosi yang stabil memudahkan kamu untuk lebih hadir dan terbuka terhadap perasaan orang lain. 5. Hindari menghakimi atau meremehkan perasaan mereka. Jangan bilang hal seperti, jangan terlalu baper atau itu nggak penting kok. Semua perasaan itu valid dan butuh dihargai. 6. Tanyakan dan klarifikasi. Jika kamu kurang paham perasaan orang lain, tanyakan dengan cara yang lembut. Apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Boleh ceritakan lebih banyak supaya aku bisa mengerti. Berikan dukungan tanpa memaksa. Kadang orang hanya butuh didengar, bukan diberi solusi langsung. Tawarkan dukungan dengan kalimat seperti, aku ada di sini kalau kamu butuh teman bicara. 8. Perluas wawasan dan pengalaman sosial. Bertemu dan berinteraksi dengan berbagai orang dari latar belakang berbeda, membantu memperkaya kemampuan empati. Membaca buku atau menonton film dengan tema emosi dan hubungan juga bisa membuka perspektif. Empati bukan hanya soal memahami orang lain, tapi juga soal menunjukkan kepedulian yang tulus. Dengan empati, hubunganmu jadi lebih kuat, dan komunikasi lebih bermakna. Mampu memproses luka batin dengan sadar. Artinya kamu mengenali dan menghadapi
luka emosional atau trauma dalam dirimu secara terbuka dan penuh kesadaran, bukan menghindar atau menekan perasaan tersebut. Proses ini penting agar luka batin tidak terus mengganggu kesehatan mental dan perilaku. Berikut cara untuk memproses luka batin secara sadar dan sehat. Sadari dan akui luka batin itu ada. Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri bahwa ada rasa sakit atau luka yang belum sembuh. Jangan menyangkal atau mengabaikannya dengan berpura-pura baik-baik saja. 2. Luangkan waktu untuk merenung dan mengenali perasaan. Sisihkan waktu untuk introspeksi, misalnya melalui jurnal atau meditasi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan? Dari mana rasa sakit ini berasal? 3. Ungkapkan perasaan dengan cara yang sehat, bisa melalui menulis, berbicara dengan orang dipercaya, atau terapi. Ekspresi perasaan membantu mengurangi beban emosional yang tertahan. 4. Pahami akar penyebab luka. Cari tahu kejadian atau pola yang memicu luka batin, apakah trauma masa kecil, kegagalan, pengkhianatan, dan memahami akar masalah membuat proses penyembuhan lebih terarah. Cari dukungan profesional jika perlu, tidak apa-apa untuk minta bantuan psikolog, konselor, atau terapis untuk membimbing proses penyembuhan. Profesional bisa memberikan teknik khusus dan ruang aman untuk eksplorasi emosi. 6. Latih kesadaran dan terima perasaan tanpa menghakimi. Saat merasa luka itu muncul, amati tanpa menilai. Saya sedang merasa sakit dan itu tidak apa-apa. Mindfulness dan teknik pernapasan membantu menenangkan diri. Berikan waktu untuk proses penyembuhan instan. Bersabarlah dengan diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemajuan. Bangun pola pikir positif dan harapan. Perlahan arahkan pikiran ke masa depan yang lebih baik dan bagaimana kamu bisa tumbuh dari pengalaman itu. Misalnya, luka ini mengajarkan saya untuk lebih kuat dan bijaksana. Memproses luka batin dengan sadar bukan berarti melupakan, tapi menerima dan mentransformasinya menjadi sumber kekuatan. Mampu memproses luka batin dengan sadar, artinya kamu mengenali dan menghadapi luka emosional atau trauma dalam dirimu secara terbuka dan penuh kesadaran, bukan menghindar atau menekan perasaan tersebut. Proses ini penting agar luka batin tidak terus mengganggu kesehatan mental dan perilaku. Berikut cara untuk memproses luka batin secara sadar dan sehat. Sadari dan akui luka batin itu ada. Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri bahwa ada rasa sakit atau luka yang belum sembuh. Jangan menyangkal atau mengabaikannya dengan berpura-pura baik-baik saja. 2. Luangkan waktu untuk merenung dan mengenali perasaan. Sisihkan waktu untuk introspeksi, misalnya melalui jurnal atau meditasi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan? Dari mana rasa sakit ini berasal? 3. Ungkapkan perasaan dengan cara yang sehat, bisa melalui menulis, berbicara dengan orang dipercaya, atau terapi. Ekspresi perasaan membantu mengurangi beban emosional yang tertahan. 4. Pahami akar penyebab luka. Cari tahu kejadian atau pola yang memicu luka batin, apakah trauma masa kecil, kegagalan, pengkhianatan, dan memahami akar masalah membuat proses penyembuhan lebih terarah. Cari dukungan profesional jika perlu, tidak apa-apa untuk minta bantuan psikolog, konselor, atau terapis untuk membimbing proses penyembuhan. Profesional bisa memberikan teknik khusus dan ruang aman untuk eksplorasi emosi. 6. Latih kesadaran dan terima perasaan tanpa menghakimi. Saat merasa luka itu muncul, amati tanpa menilai. Saya sedang merasa sakit dan itu tidak apa-apa. Mindfulness dan teknik pernapasan membantu menenangkan diri. Berikan waktu untuk proses penyembuhan instan. Bersabarlah dengan diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemajuan. Bangun pola pikir positif dan harapan. Perlahan arahkan pikiran ke masa depan yang lebih baik dan bagaimana kamu bisa tumbuh dari pengalaman itu. Misalnya, luka ini mengajarkan saya untuk lebih kuat dan bijaksana. Memproses luka batin dengan sadar bukan berarti melupakan, tapi menerima dan mentransformasinya menjadi sumber kekuatan.